Shalom, selamat sore teman-teman. Tidak terasa kurang lebih sudah 1 bulan kita ibadah di rumah. Dan ya kayaknya makin lama makin terbiasa makin ibadah di rumah nih. Sekarang saya ajak teman-teman untuk ambil posisi paling PW-nya. Silakan mau berdiri, mau duduk, mau rebahan, mau di kamar, mau di ruang tamu, terserahlah. Carilah tempat yang paling nyaman untuk teman-teman bisa ibadah, bisa merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh tetap beribadah Tuhan, walaupun melalui ibadah online Bapa, tidak di gereja Bapa melainkan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap boleh bekerja Tuhan Yesus atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkati setiap kami Bapa, Engkau yang melawat menjamah setiap kami Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus untuk merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu Bapa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita sembah. Was my cross you wore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sebab nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami sembah Yesus. And now my shame is gone, I stand amazed, your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy of us. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens
your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, you are worthy of our praise. You are worthy, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, singing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hanya Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat. Kami memuji kebesaran-Mu, kami meninggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang besar, yang bertahta, yang berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang layak terima segala pujian, yang layak terima segala hormat. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Yesus, kami meninggikan Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Glory, 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 glory hanya bagi-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup, yang berkuasa. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami agungkan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
Your name above all names. You are worthy. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hanya Kau yang layak terima segala pujian. Namamu layak dipuji, namamu layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus, untuk boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya apa yang keluar dari mulut lidahnya menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar Bapak. Dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore guys. Jumpa lagi dengan Kak Dea. Hari ini saya yang akan sharing firman Tuhan. Nah, sore ini kita akan membaca dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita buka sama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, sebenarnya khotbah ini saya mau bawa itu 2 minggu lalu, cuman ada satu lain hal sehingga saya pending dulu untuk mengisi firman Tuhan. Nah, kali ini saya mau bawa khotbah ini. Saat kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini, kita mendapatkan 2 ketakutan yang kita lihat dalam firman ini. Saat menghadapi kebangkitan Yesus, ada 2 ketakutan yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ketakutan yang membawa kematian. Dan yang kedua ketakutan yang membawa kebahagiaan. Yang kita bisa lihat di ketakutan yang membawa kematian itu yang pertama di Matius 28 ayat 4. Itu dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, saat kita menghadapi sesuatu hal di luar pemikiran kita, bisa jadi kita seperti dengan penjaga-penjaga kubur Yesus.
Nah, saya ingat cerita waktu Tuhan Yesus mau dikubur, penjaga-penjaga itu adalah orang-orang yang terpilih, dan saya yakin orang-orang terpilih itu yaitu orang-orang yang kuat, yang pemimpinnya rasa dia benar pantas untuk menjaga kubur Yesus. Karena kan orang-orang Farisi sudah berkata, nanti itu mayatnya Yesus mungkin akan dicuri, jadi tolong dijaga dulu kubur Yesus. Dan saya rasa orang Farisi sudah berpikir harus yang jaga kubur itu orang yang kuat. Nah, waktu kejadian seperti ini, yang waktu saya baca seperti ini, penjaga-penjaga kubur Yesus itu takut seperti orang-orang mati. Mereka takut itu karena tidak percaya. Mereka takut itu karena mereka tidak bisa melihat bahwa inilah anak Allah, inilah Yesus, anak Allah, inilah juru selamat. Mereka tidak percaya dengan seperti itu. Sama seperti saat ini kita menghadapi masa COVID-19, kita pasti akan merasakan hal yang sama. Kalaupun kita ada dalam posisi penjaga-penjaga waktu melihat kubur Tuhan Yesus tergeser batunya dengan sendirinya, waktu malaikat Tuhan duduk di atas batu itu, terus mayat Yesus hilang di dalam, penjaga-penjaga itu langsung ketakutan gitu, karena mereka tidak ada pemahaman bahwa Yesus ini anak Allah, Yesus ini turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Mereka tidak ada pemahaman seperti itu. Tapi bagi kita kan anak-anak yang sudah percaya sama Tuhan. Jadi kalau orang yang belum mengenal Yesus pasti akan seperti mereka, takut oleh dunia. Mereka ketakutannya mereka tuh tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau kita jadi seperti mereka pun, kalau menghadapi COVID-19 ini kita pasti akan malas, tidak bersemangat, kayak seperti orang mati. Kalau orang mati itu kan tidak memikirkan hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi hanya diam saja, tidak bisa melakukan apapun gitu. Ketakutan yang berlebihan, orang mati tuh. Kalau kita melihat orang mati kan tidak bisa bernafas. Orang mati tidak punya kekuatan untuk bergerak. Nah, sama seperti itu. Kalau kita menghadapi kondisi saat ini seperti penjaga-penjaga di kubur Yesus yang seperti orang mati, pasti kita tidak bisa berbuat apapun. Kita hanya mau menghindar saja, tidak usah melakukan kegiatan apapun karena kita takut dengan virus. Padahal di balik itu semua ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melihat di ketakutan yang kedua, ketakutan yang membawa kebahagiaan. Di Matius 28 ayat 8 berkata, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, ini wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus, mereka tidak berpikir kalau di kubur Yesus itu batunya sudah terbuka. Mereka tidak ada pikiran seperti itu. Mereka cuma tahu mereka mau memberikan yang terbaik, mereka mau membawa yang terbaik karena mereka percaya ada kehidupan setelah kematiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan menjanjikan kehidupan. Saat kematiannya Tuhan Yesus bilang, saya akan bangkit, saya akan hidup kembali gitu. Waktu wanita-wanita ini berjalan, mereka punya rasa takut. Namun waktu mereka tahu kalau kuburnya Tuhan Yesus terbuka itu, mereka malah takutnya tuh kayak takut-takut bahagia gitu. Bagaimana takut-takut bahagia, ini mungkin yang Tuhan janjikan. Ini yang Tuhan katakan, kalau nanti dia mati, dia akan bangkit kembali karena dia percaya, ada rasa percaya yang dia tanamkan dalam hidupnya. Mereka takut namun bahagia karena janji Tuhan akan digenapi. Nah, ini yang mereka punya, ini yang mereka pegang. Janji Tuhan digenapi. Pada saat mereka tahu bahwa mayat Yesus hilang, itu mereka takut, tapi mereka bahagia, mereka merasakan sukacita. Bahagia karena hidup baru menanti mereka, sukacita karena mereka tahu juru selamat yang hanya di dalam Yesus Kristus yang mereka percayai. Nah, kita harus belajar dari wanita-wanita ini. Dalam kondisi seperti ini ada tindakan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang saya mau sharing, tindakan percaya. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan itu juru selamat kita. Kita punya tindakan percaya. Kita sudah tahu Yesus itu mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan, terus kemudian dia bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga. Kita punya
kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kita belajar dari wanita-wanita ini. Yang pertama itu wanita-wanita ini punya harapan. Saat menuju ke kubur Yesus, mereka tidak tahu siapa yang akan membuka kubur. Kayak seperti tadi saya bilang, mereka cuma tahu memberikan yang terbaik. Mereka membawakan rempah-rempah untuk membalur mayat Yesus. Tapi waktu mereka temukan Yesus tidak ada, mereka merasakan ketakutan. Cuman yang saya sampaikan bahwa ketakutan dengan sukacita yang mereka rasakan. Ketakutan yang bahagia. Tapi waktu mereka punya pengharapan kepada Yesus, saat mereka berangkat ke kubur Yesus, mereka tidak berpikir, siapa nanti yang akan buka kuburnya Yesus nih? Yang mereka pikirkan itu, mereka datang, mereka mau membalur, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Wanita-wanita pergi tanpa khawatir. Siapa nanti yang akan buka kubur Yesus? Dalam hal ini ini bisa jadi para wanita berpikir bahwa bisa jadi mereka mau minta tolong. Oh, ada penjaga-penjaga. Oh, ada penjaga-penjaga yang jaga kubur Yesus. Karena mereka tahu yang jaga kubur Yesus itu orang-orang yang kuat, orang-orang perkasa. Mereka tidak berpikir negatif untuk bilang, jangan nanti kita ada penjaga di sana, kita tidak bisa masuk. Tidak, malah mereka berpikir bahwa harus kita pergi ke kubur Yesus. Tanpa mereka takut, tanpa mungkin ada perasaan ragu-ragu juga. Cuman mereka tidak khawatir, mereka malah punya harapan untuk bertemu dengan mayat Yesus. Mereka tahu ada orang-orang kuat yang menjaga kubur Yesus. Pikiran mereka tidak dikuasai kekhawatiran. Mereka tidak berpikir, nanti kita dihalang-halangi. Tidak, malah mereka melangkah karena mereka punya pengharapan. Dalam pengharapan mereka tidak ada namanya kekhawatiran. Nah, kita belajar juga dari mereka bahwa kalau kita punya pengharapan di dalam Yesus, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus itu sumber pengharapannya kita. Yang kedua, kita belajar setelah dari pengharapan, kita punya pengharapan tanpa kekhawatiran. Yang kedua itu kita punya sukacita. Kita belajar dari wanita-wanita ini, yaitu punya sukacita. Saat kita tahu Tuhan Yesus bangkit untuk menebus dosa kita, kita tahu bahwa jaminan hidup kekal bersama Tuhan Yesus itu ada kegirangan dalam menantikan Tuhan. Di Matius 28 ayat 9 dilanjutkan lagi, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka, wanita-wanita itu mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Karena iman mereka kepada Yesus, mereka punya sukacita dan kegirangan bahwa Tuhan benar-benar ada untuk mereka. Tuhan benar-benar setia dengan janji-janjinya. Itu yang membuat kita percaya bahwa Yesus itu setia dengan janji-janjinya. Saya mau kita juga, teman-teman juga rasakan hal seperti wanita-wanita ini. Walaupun kita saat ini dalam kondisi ketakutan, kita harus punya pengharapan. Dan yang kedua itu punya sukacita. Sebab karena iman mereka kepada Yesus, mereka punya sukacita yang berlimpah gitu. Karena dalam kondisi seperti ini pun kalau kita rasa kita punya pengharapan, kita punya sukacita. Kalau bagi saya pribadi itu yang menjauhkan kita dari virus. Kalaupun saat ini kita sedang sakit, Amsal berkata hati yang gembira adalah obat. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh cari obat yang ampuh untuk menyembuhkan sakit kita. Ada di Amsal kok. Kalau kita punya hati yang gembira, sukacita, itu yang jadikan obat bagi hidup kita. Di Amsal 17 ayat 22. Dan yang ketiga, setelah kita punya pengharapan di dalam Yesus, kita punya sukacita, kegirangan dalam menantikan Tuhan. Yang ketiga, kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Yang di ayat 28 ayat 9 itu, yang 29b itu, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, punya waktu untuk menyembah Tuhan. Saat kita punya pengharapan dengan Tuhan, kita tidak merasa bahwa saya terpuruk Tuhan dari virus ini, tapi kita punya sukacita di dalam Tuhan. Kita mengambil waktu untuk menyembah Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, ada persembahan bagi Tuhan, ada penyembahan bagi Tuhan. Minggu lalu saya ingat Kakak Ali khotbah mengenai apa itu persembahan sejati, yaitu menyerahkan hidup kita menjadi milik Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan dan peka terhadap suara Tuhan. Nah, saat ini pun saya mau kita sama-sama melakukan hal seperti ini. Kita harus punya pengharapan, punya sukacita, dan ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini yang membuat banyak perubahan pada dunia, kita tidak bisa hanya meratapi dan menghindari. Tapi kita harus punya antusias untuk tetap bergerak maju. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus tetap bersukacita dan bersemangat. Karena keselamatan kita hanya di dalam Tuhan.
Ada orang yang menghadapi COVID ini dengan sedih, ada yang meratap, Tuhan kenapa ini terjadi, keluarga aku sudah kena Tuhan, kok saya bisa jadi ODP Tuhan, kok saya bisa jadi PDP Tuhan. Namun walaupun sedih kita harus punya pengharapan dan sukacita bahwa apapun yang terjadi Tuhan Yesus itu yang menjaga kita. Kadang kita bertanya, Tuhan banyak hambamu yang kena virus. Kita menjadi takut, saya takut Tuhan, pendeta saja bisa kena. Namun yang harus kita ingat dan tekankan pada hidupnya kita itu kehendak Allah itu baik. Semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya kita itu baik. Saya pernah ditanya satu kali, kamu tidak takut dia dengan ini virus? Saya jawab kemarin, saya bilang, takut sih sebenarnya takut. Cuman kalaupun itu terjadi sama saya berarti itu kehendak Tuhan Yesus. Saya tidak bisa saya tidak bisa menghindari apa yang sudah terjadi kepada saya. Tapi yang saya harus percaya bahwa kalaupun saya alami yang seperti ini, kalaupun saya hadapi yang seperti ini, itu semua karena kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk kehidupan saya. Saat sekarang kita pasti bertanya, Tuhan mau apa begitu dengan kondisi saat ini. Tapi yang saya yakini, saya mau ajak kita semua, kita tetap dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita harus punya hubungan yang erat sama Tuhan. Yang pertama kita harus punya pengharapan. Kita belajar dari wanita-wanita di kubur Yesus. Yang kedua kita punya sukacita, kegirangan dalam menantikan Tuhan. Dan kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan dalam hidupku? Itu pertanyaan kita bagi Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Kita bisa lakukan hal apapun, hal positif yang kita bisa lakukan. Entah kita memberikan bantuan sosial, bagi-bagi masker kah di jalanan, atau apapun yang kita bisa lakukan yang baik untuk orang yang berkekurangan, orang yang tidak mampu, atau kita lihat teman selnya kita yang tidak sanggup beli beras, kita bagikan beras kepada mereka, atau mereka yang tidak dibekerjakan saat ini diberhentikan, kita bisa tolong mereka kalau kita sanggup. Dan begitu juga dengan kita yang walaupun saat ini kita dalam keterpurukan, kadang mau sharing bahwa kalian tidak sendiri. Kalau saat ini kalian butuh orang untuk saya lagi kesusahan apapun, ada pemimpin-pemimpin sel yang kalian yang bisa kalian sharing satu dengan yang lain. Makanya jalin hubungan sel, ikut sel group, bisa Zoom atau telepon WhatsApp atau bisa WA kak dia juga kalau kalian butuh teman curhat boleh. Nah, saat kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Jadi, hilangkan kekhawatirannya kalian. Ingat, kalian tidak sendiri, kalian punya teman-teman kalian. Nah, sama seperti Tuhan Yesus janjikan kita mendapatkan jaminan keselamatan kekal. Kita di dalam Yesus, kita punya pengharapan yang pasti. Pengharapannya kita tidak cuma sekedar saya percaya Yesus. Tapi kita harus melakukan tindakan juga. Oke guys. Nah hari ini saya mau sharing itu saja sampai di sini. Dan saya percaya kita semua bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Dan kita bisa saling menguatkan melalui cell group. Kita bertemu di cell group kembali. Ingat, kalau kalian merasa sendiri, chat seseorang untuk bisa menguatkan kalian. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terus Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap berpengharapan akan Engkau. Dan kami mau memiliki sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar waktu kami terus menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati semua anggota sel kami Tuhan. Berkati teman-teman kami yang lainnya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan, Kau jauhkan kami dari segala yang jahat. Dan kami bisa hidup sehat di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye guys. Sampai jumpa.